Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Iklan, Brand Image, dan Motivasi terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan Emina di kalangan mahasiswa pendidikan bisnis Stampuk 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, adapun abstrak dari penelitian kami yaitu pertumbuhan industri kecantikan khususnya skincare semakin meningkat ditandai dengan munculnya berbagai merek skincare yang mengakibatkan persaingan di dunia industri. Kecantikan semakin meningkat. Semua perusahaan haruslah bisa bersaing dengan berbagai cara agar masyarakat berminat untuk membeli produknya. Minat beli konsumen merupakan segala sesuatu yang berkaitan tentang rencana konsumen dalam melakukan pembelian pada suatu produk tertentu, dan berapakah jumlah unit produk yang diperlukannya dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan guna mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan, brand image, dan motivasi konsumen terhadap minat beli konsumen pada produk skincare Emina di Pendidikan Bisnis Stampuk 2019 di Universitas Negeri Medan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan anggota populasi berupa konsumen skincare Emina yang pernah melakukan pembelian di Emina di Pendidikan Bisnis Stampuk 2019 di Universitas Negeri Medan. Sampelnya berjumlah sebanyak 60 orang. Jumlah ini diperoleh dari menghitung menggunakan rumus Harry, yaitu jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Sampel diambil dengan teknik probability sampling berupa sampel random sampling. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner, instrumen diuji dengan uji reliabilitas dan validitas, lalu data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, diantaranya uji multikolineritas, uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, adapun yang menjadi pendahuluan atau latar belakang dari penelitian kami, yang pertama itu latar belakang masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki kesadaran untuk merawat kesehatan kulitnya dengan menggunakan skincare. Kepedulian dalam merawat kecantikan kulit tersebut telah menjadi tren sekaligus kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya wanita, namun juga lelaki. Tren tersebut membuat pertumbuhan industri kecantikan, khususnya skincare, semakin meningkat ditandai dengan munculnya berbagai merek skincare. Hal tersebut membuat persaingan dalam dunia bisnis kecantikan semakin meningkat. Oleh karena itulah, perusahaan haruslah bisa bersaing dengan berbagai cara agar masyarakat berminat untuk membeli produknya. Minat beli konsumen merupakan segala sesuatu yang berkaitan tentang rencana konsumen dalam melakukan pembelian pada suatu produk tertentu. Dan berapakah jumlah unit produk yang diperlukannya dalam suatu periode tertentu? Ketika berencana untuk membeli suatu produk, seringkali konsumen mengalami kebingungan untuk memilih merek mana yang akan dibeli. Konsumen akan menimbang-nimbang manakah merek yang paling unggul, paling worth it, dan paling sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Nah, salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk adalah melalui iklan. Iklan adalah sebuah sarana untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Biasanya produk baru akan diiklankan sebagai langkah awal pemasaran produk agar masyarakat mengetahui dan berminat membelinya. Sehingga penjual akan meningkat, iklan dapat ditayangkan melalui media elektronik, televisi dengan audio dan gambar yang menarik dan memberi informasi yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Selain iklan, hal yang dapat mempengaruhi minat beli adalah brand image. Citra merek atau brand image adalah apa yang pembeli rasakan dan pikirkan saat mendengar atau melihat nama dari suatu merek. Pembentukan brand image merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan pada pemasaran perusahaan. Jika perusahaan berhasil membentuk brand image yang baik dan kuat, maka minat beli akan semakin tinggi. Hal lain yang dapat mempengaruhi minat beli adalah motivasi konsumen. Jika konsumen memiliki motivasi akan suatu hal, maka itu akan menjadi faktor penentu dalam memunculkan minat belinya. Misalnya saja, motivasi konsumen untuk memiliki wajah yang terawat dan atau motivasi
motivasi lain yang dimiliki konsumen. Nah, Emina merupakan brand keluaran terbaru dari PT Suri Teladan Teknologi dan Inovasi. Emina hadir dengan mengedepankan kesan lucu, feminim, serta ditujukan untuk kalian yang baru mau belajar dan ataupun ingin berkreasi mencoba hal baru dengan cara yang menyenangkan. Tidak hanya kemasannya yang menarik, karena targetnya untuk kaum muda, maka formulanya dibuat ringan. Namun demikian tetap berpigmen. Kosmetik Emina cukup lengkap mulai dari krim BB, bedak tabur, eyeshadow dan lipstick dengan pilihan warna yang banyak, mulai dari yang lembut hingga bold, hingga para remaja bisa bereksperimen dengan riasan. Di Indonesia, mayoritas konsumen industri kosmetik didominasi oleh pangsa pasar perempuan yang populasinya mencapai 126,8 juta jiwa. Dan lebih dari 33% penduduk Indonesia berusia 15 sampai 34 tahun dapat dikategorikan sebagai usia remaja dan dewasa muda. Remaja merupakan segmen yang dapat diperhitungkan dalam pangsa pasar. Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Iklan, Brand Image, dan Motivasi Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kecantikan Emina di kalangan mahasiswa Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Adapun pembatasan masalahnya, permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, adapun masalah yang akan dibatasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan. Meliputi tampilan logo, tampilan video, narasi, dan penyampaian informasi pada iklan produk Emina. Lalu yang kedua itu brand image. Citra merek meliputi persepsi terhadap suatu merek dan memberikan kesan terhadap fisik, fungsional maupun kinerja produk Emina. Lalu yang ketiga, motivasi. Dorongan dari dalam diri konsumen untuk melakukan suatu tindakan pembelian pada produk kecantikan Emina. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, apakah iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina? Lalu yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina? Lalu yang ketiga, apakah motivasi konsumen berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina? Lalu yang keempat, apakah iklan, brand image, dan motivasi konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina? Lalu selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina. Lalu yang kedua itu mengetahui dan menganalisis pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina. Lalu yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi konsumen terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina. Lalu yang keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan, brand image, dan motivasi konsumen secara simultan terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan merek Emina. Nah, adapun manfaat dari penelitian, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran mengenai pengaruh iklan, brand image, dan motivasi terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan Emina. Lalu yang kedua itu kegunaan praktis.
Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu bagi penulis, yaitu hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori manajemen pemasaran yang telah didapatkan selama perkuliahan. Lalu yang kedua itu melatih kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan di dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, mengetahui hasil pengaruh iklan, brand image, dan motivasi terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan Emina. Lalu bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada perusahaan terhadap permasalahan yang terjadi dan bahan pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menangani permasalahan yang terjadi dengan keputusan pembelian. Lalu bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penulis lain yang sedang melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama. Lalu selanjutnya memberikan masukan, pengetahuan, dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh iklan, brand image, dan motivasi terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan Emina. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, di mana bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka dalam penelitian kami ada beberapa yang dimana yang pertama kerangka teori, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka konseptual, dan yang terakhir itu hipotesis. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu yang dimana pertama itu kerangka teori, dimana dalam penelitian kami adapun kerangka teori yang kami cantumkan yaitu yang pertama manajemen, dimana manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan pada sumber daya manusia guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini merupakan termasuk pengertian menurut ahli Firmansyah pada tahun 2018. Yang kedua, teori manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Tjiptono pada tahun 2011 adalah seluruh sistem aktivitas industri yang dibuat guna melakukan perencanaan, penetapan harga, pendistribusian produk dapat memenuhi keinginan sasaran pasar guna menggapai tujuan. Selanjutnya bauran pemasaran, di mana menurut para ahli Malau pada tahun 2017, bauran pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran yang terintegrasi melalui 4 komponen yaitu produk, harga, promosi, dan penyalur, di mana produk dapat sampai kepada konsumen. Selanjutnya promosi. Promosi adalah sebuah elemen pada bauran pemasaran yang memiliki fokus tujuan berupa pemberian informasi, pembujukan, dan pengingatan kembali konsumen pada produk dan merek perusahaan. Ini merupakan pengertian promosi dari para ahli yaitu Tjiptono pada tahun 2015. Kajian teori selanjutnya yaitu bauran promosi. Jika mengacu pada Kotler dan Armstrong pada tahun 2014, bauran promosi dapat dilakukan melalui beberapa dimensi, diantaranya periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan menumbuhkan hubungan baik dengan konsumen, serta pemasaran langsung. Materi selanjutnya yaitu iklan. Iklan adalah suatu yang dilakukan perorangan atau kelompok guna mengarahkan atau mempengaruhi pemikiran orang lain kepada sebuah tujuan khusus melalui memanfaatkan suatu media. Ini merupakan menurut ahli Lakin Taningsih tahun 2013. Teori selanjutnya brand image, di mana brand image merupakan sebuah persepsi yang bertahan dalam jangka waktu lama yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dan memiliki sifat yang relatif konsisten. Ini merupakan pengertian menurut Kanuk dalam Saputri pada tahun 2014. Nah, begitu pula pendapat Tjiptono pada tahun 2014 yang menyatakan citra merek atau brand image merupakan suatu rangkaian asosiasi yang dibentuk oleh persepsi individu dalam waktu yang panjang yang dihasilkan berdasarkan pengalaman tidak langsung ataupun secara langsung pada merek. Selanjutnya perilaku konsumen. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen ialah suatu studi tentang segala tindakan seseorang, organisasi, atau kelompok saat melakukan pemilihan, di mana pembelian dan penggunaan ide, produk, jasa maupun barang untuk mengikuti keinginan serta kebutuhannya. Ini merupakan menurut para ahli Kotler dan Keller pada tahun 2016.
Nah, selanjutnya motivasi konsumen. Menurut Darmesta dan Handoko pada tahun 2012, yang dimaksud dengan motivasi konsumen adalah alam keadaan seorang individu yang membuat orang tersebut terdorong dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerangka teori yang terakhir yaitu minat beli. Menurut para ahli Durianto pada tahun 2013, yang dimaksud dengan minat beli ialah segala sesuatu yang berkaitan tentang rencana konsumen dalam melakukan pembelian pada suatu produk tertentu dan berapakah jumlah unit produk yang diperlukannya dalam suatu periode tertentu. Baik, kajian pustaka yang kedua yaitu penelitian relevan. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penulis, diantaranya yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jakari pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Iklan Brand Image dan Motivasi Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen pada Skincare merek MS Glow di MS Glow Dapuk Surabaya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh iklan, brand image, dan motivasi terhadap peningkatnya minat beli konsumen. Di mana hasil analisis terdapat jenis kelamin responden diketahui bahwa terdapat 112, di mana 75% perempuan dan 25% laki-laki. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supita Amala. Selanjutnya penelitian yang kedua dilakukan oleh Supita Amala pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Iklan dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kecantikan Halal Safi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan iklan dan citra merek terhadap minat beli konsumen. Kajian pustaka selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana dari uraian di atas dapat digambarkan sistematis tentang pengaruh iklan brand image sebagai variabel, di mana iklan merupakan variabel yang pertama X1, brand image merupakan variabel X2, motivasi konsumen merupakan variabel X3. Di antara ketiga ini dapat mempengaruhi minat konsumen. Kajian pustaka yang terakhir yaitu hipotesis, di mana H1 dimaksud dengan iklan berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada skincare merek Emina di Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 di Universitas Negeri Medan. H2 yaitu brand image berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada skincare merek Emina di Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 di Universitas Negeri Medan. Yang ketiga, motivasi konsumen berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada skincare merek Emina di Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 di Universitas Negeri Medan. H keempat yaitu iklan. Iklan, brand image, dan motivasi konsumen berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen pada skincare merek Emina di Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Lokasi penelitian yang kami teliti yaitu dipilih dengan cara purposive atau dengan cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan diketahui dari daerah penelitian tersebut. Daerah yang kami ambil yaitu daerah Universitas Negeri Medan yang beralamat Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Objek penelitian yang kami teliti adalah produk lokal yaitu produk skincare dan perawatan wajah dari Emina. Dan subjek dari penelitian ini adalah penggunaan produk skincare Emina pada kalangan mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Adapun populasi yang kami ambil pada penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian pada produk skincare lokal Emina, yaitu para mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Dan sampel yang kami ambil yaitu mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, dan membeli dan menggunakan skincare Emina. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.
Nah, bersifat homogen dan memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama, dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Nah, teknik pengumpulan data yang kami ambil dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Ikut saya paparkan bagaimana sistem kuesioner atau angket. Nah, adapun dia metode pengumpulan data dengan cara survei dan memberikan atau menyebarkan daftar pernyataan kepada para responden dengan harapan responden dapat memberikan opini atas pertanyaannya. Dengan memberikan angket seperti skala Likert, yaitu jawaban responden sangat setuju, skor 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis tentang karakteristik dari suatu keadaan objek yang akan diteliti pada konsumen Emina Pendidikan Bisnis Tampuk 2019 Fakultas Ekonomi yang menggunakan atau pernah menggunakan produk Emina. Analisis ini diambil dari jenis kelamin. Analisis regresi linear sederhana digunakan buat mengenali pengaruh variabel independen pada iklan, brand image, dan motivasi, yaitu X, serta dependen pada minat pembelian atau Y. Metode ini buat menguasai regresi itu sendiri. Hasil dan pembahasan gambaran umum produk kecantikan Emina. Kami di sini juga menguji produk kecantikan Emina yang merupakan salah satu brand kosmetik lokal yang baru diluncurkan di pasar Indonesia pada tahun 2015 oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation. Emina adalah sebuah brand kosmetik yang berfokus pada produk perawatan dan kosmetika yang aman digunakan serta mudah diaplikasikan untuk kulit remaja dan wanita muda. Melalui tagline Born to be Loved, Emina mengingatkan bahwa setiap wanita memiliki keunikan dan kecantikannya masing-masing, tidak ada yang perlu diperbaiki atau ditutupi dari penampilan fisik seseorang. Dimana love yang identik dengan warna merah muda, joy yang identik dengan warna kuning, dan dream yang identik dengan warna turquoise, yang dimana masing-masing tersebut memiliki pengertian yang telah dirangkum sedemikian rupa oleh perencana manajer produksi. Produk Emina ini aman digunakan oleh usia sekisaran 15-25 tahun, terutama para remaja yang baru belajar dan suka mengeksplorasikan makeup. Lalu ada deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian yang kami rangkum yaitu dari jenis kelamin responden ditampilkan pada tabel dengan tabel jenis kelamin laki-laki perempuan, jumlah 38 laki-laki dan 112 perempuan, persentase 25% laki-laki dan 75% perempuan. Total keseluruhan yaitu 150 dan 100%. Hasil analisis deskriptif terhadap jenis kelamin responden diketahui bahwa terdapat 112 orang atau 75% perempuan dan 38 orang 25% laki-laki menyatakan mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 112, yang diartikan bahwa perempuan lebih dominan melakukan belanja dan lebih mudah tertarik pembelian impulsif. Nah, untuk analisis deskriptif pada usia, responden disajikan pada tabel usia 16-20 tahun sejumlah 23 orang dengan persentase 15%, 21-25 tahun jumlah 79 orang dengan persentase 53%, usia 26-27 jumlah 28 orang dengan persentase 19%, dan lebih dari 30 tahun jumlah 20 orang dengan persentase 13%. Total keseluruhan 150, jumlah keseluruhan dan persentase 100%. Dan kami juga menguji pengujian instrumen dengan pengujian validitas, pengujian reliabilitas, lalu juga ada pengujian asumsi klasik, pengujian normalitas, pengujian multikoliniaritas, pengujian analisis regresi, linear berganda, pengujian heterokedesitas, juga pengujian
hasil uji F yang bisa dilihat di dalam makalah. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis, dan yaitu diantaranya uji simultan uji F, uji parsial, lalu pengujian koefisien determinasi uji R, dan implikasi penelitian sebagai berikut. Yang pertama, jika iklan makin menarik maka minat beli konsumen akan makin meningkat pula. Yang kedua, semakin baik dan kuat brand image maka akan meningkatkan pula minat pembeli konsumen. Yang ketiga, jika semakin terbangun motivasi konsumen maka itu berdampak baik dalam mempertinggi minat beli konsumen. Selanjutnya, penutup. Adapun simpulan dari penelitian kami ini yaitu bertujuan guna mencari tahu adakah pengaruh iklan, brand image, serta motivasi konsumen pada minat pembeli konsumen pada skincare Emina pada kalangan mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019 Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Menurut perhitungan dan analisis yang kami telah rangkum, maka bisa disimpulkan bahwa 1. Iklan memberi pengaruh kepada minat beli konsumen akan produk skincare Emina. Pernyataan tersebut memiliki arti semakin bagus dan menarik iklan yang ditampilkan maka semakin meningkat pula minat beli konsumennya. Kemudian brand image memberi pengaruh pada minat beli konsumen akan produk skincare Emina. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin konsumen menilai baik citra merek maka semakin meningkat pula minat beli konsumen. Yang ketiga, motivasi konsumen memiliki pengaruh pada minat beli konsumen akan produk skincare Emina. Dengan pernyataan tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi motivasi konsumen pada suatu produk, maka itu akan menyebabkan konsumen makin yakin dan membeli produk tersebut. Yang keempat, variabel yang memberi pengaruh terbesar pada minat beli konsumen akan produk skincare Emina pada kalangan mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019 Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan adalah variabel iklan, sedangkan yang berpengaruh paling kecil adalah variabel brand image. Nah, untuk saran yang pertama untuk perusahaan Emina, perusahaan skincare Emina sebaiknya lebih meningkatkan kepercayaan konsumen pada brand image skincare Emina pada kalangan mahasiswa pendidikan bisnis Tambuk 2019 Fakultas Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Karena dalam penelitian ini, variabel brand image berpengaruh pada minat beli konsumen paling kecil dibandingkan variabel bebas yang lain. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan yaitu uji koefisien determinasi pada variabel iklan X1, X1, brand image S2 atau variabel 2 serta motivasi itu variabel 3 ialah sebanyak 0,648 atau 64,8%, sisanya 0,35 atau 35,2%. Dijelaskan oleh variabel lain. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya lebih baik melakukan penelitian lagi dengan menambahi variabel lainnya yang bisa memberi pengaruh pada minat beli konsumen pada produk skincare Emina. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen sekalian.